kita yang dulu pernah mengalami sebelum pandemi sering berbicara saja, itu mulai menurun kemampuan komunikasinya. Apalagi anak SMA, kuliah yang belajar komunikasi langsung digital. Berarti begitu langsung dihadapkan endemi dunia nyata, bingung. Sekarang kita masuk ke para pencari kerja nih, yang mungkin sudah pernah bekerja, lalu kemudian off atau kemudian mau cari kerja lagi. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mereka juga? Ya, untuk fresh graduate artinya mereka sudah semangat karena lulus. Begitu tempur di dunia pencari kerja, mereka saingannya sama orang yang sudah berpengalaman. Bisa jadi pengalaman 1 tahun, 2 tahun, tapi kena layoff, bersaingnya sama. Atau kita juga harus bersaing sama orang yang downgrade nih. Halo rekan-naker, selamat datang kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto yang akan menemani Anda semua berdiskusi untuk hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang sesuatu yang semoga relevan buat kita semua di situasi saat ini, yaitu bagaimana tetap produktif di masa sulit, khususnya bagi rekan-naker yang saat ini masih aktif sebagai mahasiswa, pencari kerja, dan juga pekerja yang terdampak PHK baru-baru ini. Dan saya senang sekali hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Felicitas Kaban. Selamat datang di podcast Indonesia Produktif. Terima kasih sudah mengundang Mas Ivan. Iya, dan beliau adalah psikologis dan juga personal development trainer. Kegiatannya sekarang lagi sibuk apa ini Kak? Tetap produktif. Tetap produktif sesuai ya? judul dia. Kita mencari kesibukan untuk produktif. Kesibukannya bisa sesuai dengan profesi, psikologi, atau cari kegiatan lain sebagai trainer. Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan topik diskusi kita kali ini. Bagaimana caranya tetap produktif di masa sulit ya. Dan seperti kita ketahui bahwa situasi saat ini sangat dinamis. Pencari kerja luar biasa banyak dan angkatan kerja baru bertambah juga sangat banyak. Nah, kalau menurut Kak Feli sendiri tentang produktivitas buat kalangan di mereka itu gimana kira-kira? Apa sih produktivitas gitu menurut Kak Feli? Ya, terima kasih Mas Ivan. Produktivitas mau itu pencari kerja, mau itu mahasiswa yang sebentar lagi kerja, mau itu yang kerja tapi sudah kena PHK. Ini ngumpul semua nih di tengah. Produktif adalah hasil kerja, Mas. Hasil apapun kerja ya. Apapun yang dia lakukan hasilnya apa. Nah, nanti alat ukurnya adalah berdasarkan hasil. Berdampak produktif itu berarti hasilnya positif, atau ternyata dia menghasilkan yang malah negatif. Berarti tidak produktif. Tidak produktif. Betul. Jadi prinsipnya adalah sesuatu yang dilakukan dan menghasilkan sesuatu. Betul. Dan hal yang baik dampaknya, ya tentu saja. Iya, dampaknya baik. Nah, kalau ini kan kita tahu sendiri mahasiswa zaman sekarang ini metode belajarnya juga sudah hybrid ini. Ada yang tatap muka langsung, ada yang secara daring gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada potensi buat mereka tidak bisa nyaman dalam berinteraksi secara langsung gitu ya. Nah, kaitannya dengan produktivitas ini menurut Kak Feli, sebenarnya situasi saat ini mereka itu biar bisa lebih produktif dalam kegiatan belajarnya, apa yang harus dilakukan? Iya, karena efek endemi nih Mas Ivan. Kalau pandemi kemarin semua totally online, totally daring gitu. Jadi mereka dibiasakan untuk berkomunikasi secara digital, melalui chat, melalui online meeting, pembelajarannya, sehingga yang mereka skillnya bertambah adalah komunikasi secara digital. Setelah endemi, kita yang dulu pernah mengalami sebelum pandemi sering berbicara saja, itu mulai menurun kemampuan komunikasinya. Apalagi anak SMA, kuliah yang belajar komunikasi langsung digital. Berarti begitu langsung dihadapkan endemi dunia nyata, bingung. Ngomong langsung to the point tanpa basa-basi, membuat di atas gennya merasa itu tidak sopan, langsung minta apa yang dia mau, membuat kita jadi tidak mau bekerja sama. Nah, karena komunikasinya, tatap mukanya yang berkurang, jadi supaya produktif ya latihan.
latihan apa? Berkomunikasi tatap muka, mulai dari pembukaan, mulai dari sapa dulu, karena ternyata generasi atasan-atasan kan butuh disapa, baru mengutarakan pendapat. Nah itu yang harus di-upgrade nih dari adik-adik kita yang kuliah di semester akhir atau yang baru masuk dunia pekerjaan, bahwa komunikasi tatap muka sekarang harus dilakukan sesuai dengan etiket yang berlaku. Nah ini kaitannya dengan etiket yang berlaku di dunia bekerja ya. Mungkin juga rekan-rekan ada yang sedang bersiap-siap setelah ini lulus lalu kemudian mencari pekerjaan gitu ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mereka nih Kak Feli, terutama buat rekan-rekan yang mau lulus kuliahnya atau mau lulus sekolahnya ini? Betul, kalau untuk mau lulus pertama sekali yang harus disiapkan adalah kompetensi hard skill, nilai. Kenapa? Karena itu screening awal untuk masuk dunia pekerjaan. Screeningnya dari IPK. Mau tidak mau mahasiswa-mahasiswa ini di semester akhir nge-push IPK-nya setinggi mungkin agar persaingan angkanya mereka akan dapat kesempatan lebih. Setelah itu baru pengalaman, bisa berorganisasi, ikut kegiatan komunitas, ikut kegiatan dari kampus, mau punya jabatan sebagai koordinator, mau tim sukses waktu ada acara BEM DPM, bebas itu alat bantu. Untuk dapat lirikan berikutnya, IPK-nya bagus, pengalamannya banyak gitu. Nah nanti divalidasi saat wawancara. Nah waktu wawancara inilah dibutuhkan etiket dalam berkomunikasi. Nah tadi kaitannya dengan persiapan di interviewnya gitu ya. Ada etiket yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan yang baru lulus ini. Seandainya nih Kak Feli, rekan-rekan dia kegiatannya tidak banyak pada saat kuliah. Dia memang taunya hanya ya datang ke kampus lalu pulang, datang ke kampus lagi pulang gitu ya. Tidak aktif di organisasi. Kira-kira apa yang bisa disiapkan oleh mereka untuk punya nilai jual lah? Berarti kalau dia tidak aktif di sosial, dia harus menambah peluru lagi di akademisi. Secara kampus dia dapat IPK, tapi dia pernah ada kursus bahasa Inggris, dia ada sertifikasi coding, dia pernah ikut beasiswa, dia pernah ikut lomba. Nah itu kan secara akademisi. Sosial mungkin dia sudah tidak bisa kekejar gitu ya, semester akhir kan nggak mungkin lagi ikut BEM DPM, ikut UKM. Berarti kita ambil kursus kan nggak harus tatap muka, online bisa. Kalau mereka punya waktu senggang, waktu skripsi, bagus lagi tatap muka. Kenapa? Menambah kemampuan komunikasi secara langsung. Yang gratis kan juga banyak ya di kanal YouTube gitu ya. Nah itu kalau dia belajarnya begitu bagaimana Kak Feli? Sementara kan tidak ada bukti bahwa dia pernah belajar itu. Betul, karena seperti misalnya ikut podcast ini kan produktif ya, tapi kan tidak dapat sertifikasi. Screen capture saja waktu lagi nonton podcast kita, dikasih tahu bahwa Indonesia produktif, menambah nilai CV. Wah itu menambah CV bagus ya. Apa temanya? Kan banyak tema yang dipakai. Pasti nanti akan dicek oleh interviewer waktu ikut podcast itu apa yang didapat. Bisa menjelaskan nggak outcome-nya dari ikut podcast itu, ikut webinar ini. Nah, begitu kita bisa menjelaskan dengan baik, tervalidasi lah mungkin. Artinya tidak hanya sekedar belajar saja, tapi juga memahami apa yang dia pelajari. Gitu ya. Nah ini semoga rekan-rekan yang saat ini masih aktif sebagai mahasiswa, mahasiswi juga, dan segera lulus, kemudian bersiap diri untuk mencari pekerjaan. Silakan tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Feli, bersiap diri memperbanyak kompetensi yang dibutuhkan di industri yang sedang akan ditempuh nanti ya, dan ingin diraih juga. Nah sekarang kita masuk ke para pencari kerja nih, yang mungkin sudah pernah bekerja lalu kemudian off atau kemudian mau cari kerja lagi. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mereka juga nih Kak, agar mereka bisa tetap produktif juga nih? Ya, untuk fresh graduate artinya mereka sudah semangat karena lulus. Begitu tempur di dunia pencari kerja, mereka saingannya sama orang yang sudah berpengalaman. Bisa jadi pengalaman setahun, 2 tahun, tapi kena layoff, bersaingnya sama. Atau kita juga harus bersaing sama orang yang downgrade nih, Mas Ivan. Saya lulusan S1 fresh graduate, saingannya bisa S2 loh. Nah berarti hal pertama yang harus kita siapkan untuk fresh graduate atau pencari kerja adalah mental. Mental apa? Mental bergerak, mental berjuang, mental produktif untuk tetap menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan hal yang lebih baik dari sebelumnya.
kita bisa menganalisa kok kemampuan kita di mata pasar itu oke atau tidak. Kalau fresh graduate, berarti dia sudah kirim CV minimal 5, 10, 15. Dari CV yang dia kirim ada nggak yang merespon? Ternyata dari CV yang saya kirim 10, 15 tidak ada yang merespon. Berarti ada yang salah dengan CV-nya. Ya perbaiki CV-nya. Bergeraklah produktif untuk memperbaiki CV. Caranya bagaimana? Cari banyak sekali informasi digital. CV yang oke, CV yang ATS friendly misalnya, CV yang sekarang dilirik oleh perusahaan yang dia mau. Nah itu bisa diperbaiki. Atau dia sudah pernah dipanggil interview, gagal saat interview, dibenarkanlah di bagian interview. Kak Feli sudah sampai interview, gagalnya di nego gaji. Evaluasi diri lah. Siapa tahu kamu gajinya mengekspektasinya tidak sesuai dengan realita di perusahaan itu. Jadi alat ukurnya diri sendiri nih Mas Ivan. Dan perlu sekali kayaknya untuk cari rekan untuk diskusi ya, yang tentu yang dipercaya, jangan yang asal juga ya. Udah nggak usah kerja, lagi susah gitu karena kayaknya juga kita lihat lah sekarang banyak sekali orang yang merasa dirinya kalau udah bicara tentang proses rekrutmen tuh semua orang bisa bicara tentang itu. Lalu direspon dengan juga sangat luar biasa oleh netizen kita ini, dan seolah-olah bahwa dia sudah paling paham untuk itu. Padahal belum tentu yang disampaikan juga adalah hal yang valid. Nah, jadi memang rekan-rekan juga harus hati-hati kalau mencari informasi, dan semoga informasi yang dicari itu memang yang ada manfaatnya dan sudah terbukti itu benar dan berhasil gitu ya. Nah, Kak Feli, tadi saingannya adalah calon pekerja yang sudah berpengalaman sebelumnya, yang sudah profesional gitu ya. Sementara ternyata ada juga pekerja aktif saat ini, dia mau pindah kerja nih, mau pindah perusahaan, ya dengan beragam alasan lah, personal reason gitu ya, mau pindah ke industri yang baru kah, ke posisi yang baru kah gitu ya. Nah kira-kira kalau buat mereka ini ada tips khusus nggak, apa yang harus disiapkan oleh mereka sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk ya saya mau pindah deh. Ya, di kacamata pengangguran akan membilang bahwa tidak tahu bersyukur nih ya, sudah dapat pekerjaan, masih pindah-pindah gitu. Ada aja yang nggak puas, kurang gaji lah, lingkungan toksik lah. Kenapa orang mau pindah? Karena merasa yang saat ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi perlu diketahui teman-teman, di semua tempat pekerjaan pasti ada saja yang tidak ideal. Apapun bentuknya, boleh dari lingkungannya, boleh dari hubungan atasan bawahan, boleh dari job desk-nya yang double job. Gajinya 1 tapi merangkap 1 sampai 5 gitu ya. Bukan double lagi, triple ya. 5 in 1 gitu ya. Nah itu juga ada. Atau ada yang misalnya lembur tidak dibayar, atau kewajiban tanggungannya tidak ada. Mindsetnya dulu dibenarkan bahwa memang tidak ada perusahaan seperfect yang kita mau. Jadi kita harus tahu apa landasan kita untuk pindah. Dan pindahlah saat memang sudah fix diterima di tempat yang baru. Jangan sampai karena emosi sesaat saya mau resign. Ternyata di perusahaan baru belum offering letter, ditangguhkan lah. Sudah offering aja bisa jadi gagal lah. Sudah offering aja ada yang gagal ternyata. Nggak jadi udah. Yang udah tanda tangan kontrak aja bisa nggak jadi loh. Nah, hati-hati sekali terhadap mengelola emosi karena apa-apa mau resign. Jadi harus sekali di searching, apakah saya memang sudah tidak sanggup lagi di perusahaan ini? Apakah daya juang saya memang sudah habis untuk perusahaan ini? Beda kalau perusahaannya masalahnya tentang fraud. Ya kita tidak sejalan dengan prinsip, ya resign. Walaupun tidak ada tempat baru, saya resign karena ini perusahaan ilegal misalnya, fraud. Atau perusahaan yang sifatnya melanggar hak asasi keasusilaan gitu tentang harassment, mulutnya kotor, semua sih kebun binatang keluar, itu kan dia harus menjaga mentality dia. Go ahead gitu. Tapi kalau hanya perkara toksik, atasan bawahan otoriter, rekan kerja ngegeng, kayaknya it's happen deh di semua tempat kerja ada yang begitu. Jadi teman-teman yang mau resign boleh, kita tidak melarang, itu hak segala bangsa untuk resign. Tapi perhatikan tentang resiko. Apakah dengan resign sekarang saya punya tingkat resiko yang minim? Jadi memang harus siap dulu ya, dan terutama modal sampai hidup ke depan gitu. Sampai dapat lagi kerjaan. Karena penting sekali loh itu, karena itu bisa menjadi salah satu sumber stres juga kan ya. Kalau akhirnya tidak produktif. Betul. Karena shock. Betul, dan akhirnya malah tidak produktif, demotivasi, dan hal-hal yang negatif bisa terjadi gitu ya. Betul. Perkara saya mau mencari challenge, men-challenge diri untuk
pindah ke tempat yang sesuai passion, sesuai kenyamanan, balik lagi boleh. Tapi apa itu sudah menjadi kepastian bahwa nanti pindah tempat baru tidak bosan lagi? Nggak ada jaminan sih sebenarnya. Iya. Apa yang harus dilakukan? Ya dia cari excited baru, misalnya dengan membuat kegiatan baru, olahraga dari teman-teman kantor, atau membuat arisan teman kantor, atau membuat gerakan sosial apapun. Ya mungkin bikin project bareng antar departemen, entah apapun itu, bikin masak, catering untuk kantor gitu. Untuk kantor. Oke. Nah, ini kalau sekarang kita masuk nih ke rekan-rekan yang mungkin belum lama ini atau sudah beberapa bulan yang lalu terdampak PHK nih, Kak Feli. Ini bagaimana kira-kira untuk menumbuhkan kembali pertama rasa percaya dirinya mereka, lalu kemudian biar bisa lebih produktif selanjutnya? Iya, Mas Ivan, turut prihatin ya dengan gelombang PHK yang terjadi ya. Teman-teman di luar sana, apalagi yang menjadi tulang punggung. Mas, dia sudah memikirkan gaji ini untuk bulan depan, gaji 3 bulan untuk anak sekolah nanti, gitu. Tiba-tiba di PHK, mungkin ada beberapa perusahaan yang memberikan pesangon, tapi itu kan berarti mereka harus berjuang lagi sama yang tadi fresh graduate, yang baru 2 tahun, berarti kan gajinya berbeda misalnya, betul. Secara mental. Apalagi yang usianya juga udah lumayan banyak gitu ya. Usianya banyak, gajinya banyak gitu. Nah, kalau saya jadi perusahaan kan saya akan milih yang usianya dikit. Dan gajinya dikit. Betul. Apakah yang usianya banyak, gajinya banyak, mereka berkenan untuk turun gajinya? Nah, mau tidak mau apa yang harus mereka lakukan? Pelurunya dibanyakkan, produktivitasnya ditambah, nyambi cari kerja, nyambi lagi. Kenapa yang usianya banyak biasanya agak gaptek? Yang sedang dapat gelombang PHK, berlarut-larut ya sudah selesai, produktivitasnya artinya ada lagi hasil. Nganggurnya itu apa? Nambah pengetahuan. Sekarang balik lagi digital itu sangat mudah. Jangan malu untuk nanya ke yang lebih muda. Ajari saya dong tentang aplikasi ini. Ajari saya dong kalau nge-zoom interview itu harus bagaimana. Ada virtual background tenaon kumahanya gitu ya. Itu mau tanya, mau tahu, percaya dirinya betul. Mas Ivan, kalau dulu dia mungkin punya power di kantor, sekarang kan agak malu ya mau nanya. Conference call. Apa conference call? Kita akan ada technical meeting conference call dari beberapa region misalnya. Pakainya apa nih aplikasi? Mau nanya pede bahwa sebenarnya saya juga bisa asal belajar. Kalau anak muda belajarnya sejam, dia sehari, ya nggak apa-apa polanya. Dengerin podcast begini kan zaman dulu tidak ada. Mau tidak mau dia sambil ngoprek-ngoprek otomotifnya, podcastnya kita dengarkan gitu kan, nyambi, tidak harus ada waktu khusus untuk mendengarkan. Nah, itu bisa menambah kepercayaan diri dari kandidat-kandidat yang akan berjuang. Dan tentu saja dukungan lingkungan sekitarnya juga harus betul. Jangan sampai orang sekitar kerja dong, gitu. Masih nganggur, belum dapat juga. Minggat dia. Yang ada makin stres ya, makin down dia. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri sesinya ini karena nggak kerasa ya, buat rekan-rekan yang memang juga terdampak PHK ini, artinya kan tadi disampaikan oleh Kak Feli bagaimana caranya kita tetap bisa harus relevan dengan situasi terkini, apa yang dibutuhkan oleh industri. Tantangannya tadi adalah kalau yang usianya sudah banyak, kemudian mau mulai belajarnya ini juga berbeda gitu ya dengan yang masih baru ini, yang usianya masih belum banyak gitu ya. Apa hal utama yang kira-kira harus dilakukan nih? Ya memang harus belajar mau nggak mau, tapi ya pada kenyataannya males banget belajar kayak gituan, udahlah hurufnya kecil-kecil gitu ya. Kemudian ribet lagi pakai bahasa asing pula gitu. Nah ini gimana ini Kak Feli nih? Karena biar mereka tetap relevan. Betul. Ya. Pasal 1 mindset ya dibenarkan. Setelah mindsetnya betul, pasal 2 berjalan, motivasinya digerakkan. Kenapa? Kalau mindsetnya dia sudah bilang nasib, takdir, mau orang sekitar ngomong hayu juga enggak. Tapi kalau mindsetnya mengatakan hayu bisa lagi, coba lagi, masa iya sih saya nggak akan diterima kalau sudah 10 kali interview, 20 kali interview, mindset. Karena apa? Productivity itu lahirnya dari mindset. Harusnya dia bisa selesai 4 jam, dia mau bikin jadi 3 jam, mindset. Atau 4 jam juga boleh kan? Iya. Nah ini mindset, pola mindset berpikir seseorang tentang
apa yang membuat dia menghasilkan lebih baik, apa yang membuat dia bergerak lebih jauh, apa yang membuat dia bisa berdaya jual walaupun sudah usianya banyak. Bermula dari mindset. Setelah mindsetnya bisa diperbaiki, motivasinya timbul. Jadi mindset, motivasinya harus dikencengin. Betul. Ya, harus dikencengin ya. Ya, ini rekan Naker, luar biasa sekali diskusi kita untuk hari ini ya, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Feli bisa menjadi bahan referensi juga untuk dipikirkan lebih lanjut dan dilakukan semoga. Sebagai penutup Kak Feli, kira-kira 3 tips utama deh buat tadi mahasiswa, buat pencari kerja, dan juga tadi rekan Naker yang mungkin juga terdampak PHK. Apa nih kira-kira untuk take away-nya mereka? Ya, rekan Naker, productivity artinya konsisten. Jadi jangan buy mode, hindari semua buy mode. Hari ini mau, hari itu tidak, nanti pagi mau, pagi depan tidak. Jadi 3 tips. Yang pertama adalah tentang konsistensi. Konsistensinya untuk apa? Knowledge pasti, skillnya oke. Dan terakhir kesehatan nih Mas Ivan. Kesehatan. Jangan sampai begitu dipanggil masuk angin, jarang bergerak, nggak bisa bangun pagi. Wah, kacau. Jadi kita tetap produktif dengan konsisten, knowledge sama skillnya ditambahkan, endingnya tetap sehat. Jaga kesehatan supaya kita berjuangnya nyaman. Luar biasa, jangan lupa jaga kesehatan. Itu yang luar biasa penting sih ya sebenarnya ya. Dan itu sebagai akhir untuk pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih banyak rekan Naker semuanya sudah menyimak dari awal tadi sampai saat ini. Saya Silvanus Hardianto, kita berjumpa lagi di podcast Indonesia Produktif yang akan datang. Tetap semangat dan tetap produktif.